Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini teman-teman sekalian, kita dapat bertatap maya kembali dalam perkuliahan kita Ulumul Quran. Dan bahasan kita pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Dalam hal konteks ini tentu kita tahu ya, Al-Quran itu adalah mukjizat intelektual yang memiliki lapisan makna yang sangat dalam dan kompleks. Nah, sebagai kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, lisanan Arabiyyan mubina, tentu Al-Quran tidak hanya menuntut kemampuan bahasa untuk dipahami, tapi juga memerlukan perangkat metodologis yang presisi agar pesan-pesannya tetap terjaga dari distorsi dan juga subjektivitas yang berlebihan. Nah, dalam tradisi ulumul Quran terdapat 3 instrumen metodologis utama yang menjadi pilar dalam proses transmisi dan juga pemaknaan pesan langit tersebut, yaitu tafsir, takwil, dan juga terjemah. Nah, meskipun ketiganya ini sering dianggap serupa dalam penggunaan awam, masing-masing memiliki batasan otoritas, memiliki batasan metodologis, dan juga implikasi teologis yang berbeda. Nah, memahami distingsi antara ketiganya ini sangat krusial. Kenapa? Karena agar seorang mufasir atau juga pengkaji tidak mencampur adukan antara makna tekstual yang eksplisit dengan interpretasi esoteris yang spekulatif. Maka tujuan daripada kajian ini, kita akan mengurai secara mendalam bagaimana dimensi filosofisnya, dimensi teknisnya, serta persyaratan akademis dari ketiga istilah tersebut dalam kerangka epistemologi Islam. Nah, karena itulah marilah kita lihat ya, bahwa di sini kita akan melihat mengkaji tentang hal ini, kajian komprehensif, tafsir, takwil, dan terjemah. Memahami lapisan makna Al-Quran dalam epistemologi Islam. Sekali lagi tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita akan mulai dari tafsir. Tafsir ini secara etimologis berasal dari al-fasl, bermakna menyingkap, yang tertutup atau memberi penjelasan, ya, al-bayan. Nah, secara terminologi, menurut Az-Zarkashi bahwa tafsir itu adalah ilmu untuk memahami kitabullah, menjelaskan makna, serta mengeluarkan hukum dan hikmah. Lalu menurut Az-Zarqani bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi penunjukannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Ada beberapa karakteristik daripada tafsir.
Nah, karakteristik tafsir itu adalah yang utama bersifat eksplanatif deskriptif. Jadi fokusnya pada makna lahiriah ayat dan pernyataan eksplisit teks dalam konteks kebahasaan dan juga dalam konteks syariat. Nah, karakteristik yang utama kedua adalah adanya dihatomi, landasan metodologis. Ya. Di situ ada tafsir dalam kategori ini tafsir bil maksur, yaitu berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan sahabat. Kemudian ada tafsir bil ra'yi, yaitu melalui ijtihad. Dan ini terkait dengan kaidah bahasa dan juga syariat. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah cakupan analisis tekstualnya. Maka di dalam hal tafsir ini meliputi asbabun nuzul, kemudian munasabah, lalu juga analisa kosakata atau mufradat, serta juga struktur sintaksisnya atau i'rabnya. Yang kedua, takwil. Takwil ini adalah penemuan makna yang tersirat. Apa definisinya? Definisi takwil, maka secara etimologi berasal dari kata al-aul, yang artinya kembali ke asal. Mengisyaratkan supaya mengembalikan makna kepada maksud sebenarnya. Ya. Melalui apa? Melalui penalaran yang mendalam. Jadi kata Al-Ghazali, takwil itu merupakan ungkapan pengambilan makna dari lafadz yang bersifat probabilitas didukung dalil yang menjadikannya lebih kuat daripada makna lahiriah. Itulah takwil. Nah, perbedaan fokus dengan tafsir. Seperti apa? Kalau tafsir dalam fokus pada makna lahiriah dan juga konteks lebih mendekati kepastian. Nah, sedangkan takwil itu fokus pada makna tersirat dan esoteris, bersifat estimasi dan ijtihad mendalam. Kemudian, kalau dalam tafsir, fokusnya menguasai alat ilmu Al-Quran dan juga bahasa. Sedangkan dalam takwil, fokusnya kedalaman spiritual dan intelektual. Jadi dalam hal ini didasarkan kepada satu firman rasikhuna fil ilm. Nah, bagaimana peran dalam ayat mutasyabihat untuk takwil ini? Maka takwil itu instrumen penting untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat samar, khususnya tentang sifat Allah, agar selaras dengan prinsip tanzih, yaitu prinsip mensucikan Allah dan juga menyerupai makhluk. Karakteristik utama takwil ada dua. Yang pertama, dimensi kedalaman atau disebut dengan esoteris. Maka dalam takwil itu mencari esensi dan juga hikmah batiniah di balik ungkapan. Nah, kemudian karakteristik utama takwil juga berkaitan dengan landasan intuisi dan juga maqasid, yaitu mengandalkan ijtihad intelektual. Nah, kemudian intuisi yang tajam dan juga pemahaman yang mendalam tentang maqasidus syariah. Nah, dalam hal ini tentu ketika mentakwil maka perlu ada syarat validitasnya. Maka syarat validitas dari takwil itu, jadi takwil itu valid apa? Jika sesuai dengan bahasa Arab. Yang kedua, jika didukung dalil yang kuat. Yang ketiga adalah jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat qatli. Lalu yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu ada at-tarjamah atau terjemah. Terjemah itu bermakna pengalihan bahasa. Kalau didefinisikan secara etimologis bahwa terjemah itu berasal dari kata tarjama yang artinya menjelaskan atau memindahkan pembicaraan kepada bahasa yang lain. Ini dikutip dari Manaul Qatan. Ya.
Nah, secara terminologis bahwa tarjamah itu adalah aktivitas memindahkan makna kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dengan apa? Dengan cara menjaga maksud asli secara akurat. Dan ini dikutip dari Az-Zarqani. Ya. Nah, maka dalam konteks Al-Quran, terjemah itu menjembatani pesan ilahiyah kepada umat manusia yang tidak menguasai bahasa Arab. Nah, terjemah itu bukan Al-Quran itu sendiri. Di terjemah Al-Quran adalah interpretasi penerjemah terhadap makna, bukan Al-Quran itu sendiri. Maka dalam konteks ini ada aspek ijaz, kemujizatan linguistik, yang itu sulit dipindahkan secara utuh ke bahasa yang lain. Terjemah dibagi dua. Ada terjemah harfiah atau terjemah labdiyah, yaitu memindahkan kata per kata yang mustahil untuk Al-Quran tentu ini. Ya. Kemudian ada terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan maksud secara bebas dari bahasa yang asli. Nah, yang secara umum itu adalah terjemah tafsiriyah. Jadi praktek umum yang ada di dalam lingkungan kita itu adalah terjemahnya adalah terjemah tafsiriyah. Mari kita lihat perbandingan dan perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Memahami perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah sangat krusial. Untuk apa? Untuk menghindari pencampur adukan makna tekstual dengan interpretasi dalam ya. Nah, kita lihat dari dimensi fokus utamanya. Nah, kalau tafsir itu menjelaskan makna lahiriah dan konteks, takwil fokusnya adalah menemukan makna tersirat dan esoteris, dan kemudian terjemah itu fokus utamanya mengalihkan bahasa, yaitu linguistik. Dimensi tingkat kepastian makna. Nah, kalau ditafsir itu lebih mendekati kepastian berdasarkan riwayat. Nah, takwil bersifat estimasi, zonni, atau juga bersifat ijtihad yang mendalam. Nah, sedangkan dalam terjemah itu sangat terbatas pada kemampuan bahasa penerjemah. Ya. Lalu yang ketiga ada persyaratan akademis atau spiritual, yaitu dalam tafsir itu menguasai alat-alat ilmu Al-Quran dan bahasa. Kemudian takwil, kedalaman spiritual dan intelektual. Kemudian tarjamah menguasai bahasa asal, yaitu Arab dan bahasa sasaran. Nah, kemudian dimensi contoh penerapan konsepnya, kalau dalam tafsir itu menjelaskan kata sholat sebagai ibadah tertentu. Misalnya contohnya. Nah, dalam takwil menjelaskan tangan Allah sebagai kekuasaan atau majaz. Ya. Dan dalam terjemah itu mengartikan alhamdulillah menjadi segala puji. Nah, integrasi ya ketiganya ini memastikan pemahaman Al-Quran secara tekstual atau terjemah, kemudian kontekstual secara tafsir, atau juga secara esensial yaitu takwil. Ini membentuk ekosistem pemaknaan yang saling melengkapi. Bagaimana hubungan dialektis antara ketiganya? Maka kalau dalam terjemah itu aksesibilitas awalnya pintu masuk utama bagi seorang muslim non-Arab untuk mengenal pesan dasar Al-Quran. Kemudian tafsir sebagai otoritas konteks dan hukum memberikan legitimasi dan akurasi, ya, mengalami pemahaman. Kemudian maka takwil itu merupakan relevansi spiritual dan kontemporer melampaui teks lahiriah. Maka integrasi ketiganya ini memastikan Al-Quran ya, bisa dipahami secara tekstual, kontekstual, dan esensial untuk pemahaman yang holistik. Nah, karena itulah kita dapat menyimpulkan
Ketiga instrumen ini, baik itu tafsir, takwil, dan juga terjemah, bekerja dalam ekosistem pemaknaan yang saling melengkapi. Jadi integrasi ketiganya memastikan bahwa Al-Quran dipahami secara tekstual, kontekstual, dan esensial. Tafsir berfokus pada riwayat dan makna lahiriah, ini menjadi pengawal akurasi kontekstual dan kaidah syariat. Takwil berfokus pada diroyah dan makna batin, ini memberikan relevansi spiritual dan kontemporer. Kemudian terjemah itu berfokus pada linguistik, lintas bahasa, yang ini berfungsi sebagai aksesibilitas awal bagi non-Arab. Maka pentingnya memposisikan ketiganya dengan tepat agar tidak terjatuh dalam penyimpangan makna atau yang disebut dengan tahrim. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.